Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dan yang saya banggakan, mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat, dan kita masuk dalam pertemuan yang ke-15. Minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang penyertaan, jenis-jenis penyertaan, lalu kemudian kita masuk kepada pembahasan delik residif. Nah, apa itu delik residif? Residif atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah van gewicht, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Ini yang dimaksud dengan residif. Nah, sehingga dalam hal ini residif atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu tadi, ya. Kemudian kita masuk kepada pendapat dari seorang ahli, di mana pendapat ahli ini yang bernama Ahmade Widiana yang mengatakan, ya, bahwa residif itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim, atau pidana tersebut telah dijalankan, akan tetapi setelah dia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut, ya, ia kembali melakukan perbuatan pidana lagi. Nah, ini menurut Ahmade Widiana, ini seorang ahli pidana yang menjelaskan tentang konsep atau memberikan satu pandangan dalam konteks residif. Nah, selanjutnya saudara-saudara, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam konteks residif ini ada kelompok, ya, ada kelompok, jenis kelompok, ya. Yang pertama adalah bahwa kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan terdahulu. Artinya apa? Pidana, tindak pidana yang dilakukan terdahulu dengan yang baru itu sejenis, ya. Nah, oleh karena itu tidak dapat kemudian dikatakan residif itu jika melakukan pencurian misalnya, lalu kemudian dia melakukan pembunuhan, nah, lalu kemudian melakukan penghinaan misalnya. Nah, kemudian itu yang pertama, ya, jenis kelompok yang pertama. Yang kedua adalah antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap. Yang ketiga, pidana yang pernah dijatuhkan oleh hakim terdahulu berupa pidana penjara. Dan yang selanjutnya adalah tenggang waktu melakukan pengulangan tindak pidana itu belum lewat batas waktu 5 tahun. Jadi ketentuannya sebelum tidak boleh lewat dari 5 tahun. Ini yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan dalam konteks untuk bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana masuk dalam kategori residif. Dan kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.